menuju jati diri bangsa. Dengan surat kemenangan, Quran surat Luqman ayat 17 dan surah Maryam ayat 12 dan 14. Peserta nomor S08 dengan tema penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa dengan rujukan surat Quran surah Luqman ayat 17 dan Quran surah Maryam ayat 12 dan 14. Untuk selanjutnya mohon bersiap peserta dengan nomor S09. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil mursalin wa ala Dewan Hakim yang kami muliakan serta hadir sebangsa setanah air yang kami banggakan. Presiden pertama Republik Indonesia menyebutkan pentingnya membangun jati diri bangsa dan jati diri bangsa dibangun melalui pembangunan karakter bangsa atau apa yang disebut Bung Karno sebagai national and character building. Bangsa Indonesia bersepakat bahwa membangun karakter bangsa yang sesuai dengan jati diri bangsa ini mesti dilaksanakan secara berkesinambungan dari kemajemukan masyarakat Indonesia dalam perkembangan pembangunan karakter yang telah diupayakan dengan berbagai bentuk hingga saat ini belum terlaksana dengan optimal. Hal itu tercermin dari kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik yang masih besar, kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai pelosok negeri, masih terjadinya ketidakadilan hukum, bebaskan pornografi di kalangan remaja, kekerasan dan kerusuhan, korupsi yang merambah pada semua sektor kehidupan. Banyaknya dijumpai tindakan anarkis, konflik sosial, penggunaan bahasa yang buruk dan tidak santun, bahkan hegemoni kelompok-kelompok yang saling mengalahkan dan berperilaku tidak jujur, bahwa terjadinya ketidakpastian jati diri dan karakter dari bangsa ini. Oleh karena itu, izinkan kami bertiga menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Surah Luqman ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Hadirin yang berbahagia, ayat ini menjelaskan tentang konsep pendidikan karakter di dalam Islam sebagaimana yang telah dilakukan oleh Luqmanul Hakim. Konsep pendidikan karakter Luqmanul Hakim tergambar dalam 4 hal. Pertama, hubungan sejati. Hal ini ditandai dengan kalimat ya bunayya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab tafsir Al-Munir menjelaskan nida'an yuzhira mawaddatan lid-tifli wa nida'an lituflin barasinnal intaj. Panggilan yang menunjukkan kasih sayang terhadap anak dan panggilan kepada seorang anak yang telah mencapai usia produktif. Kedua, mendirikan salat merupakan kunci dari nilai spiritual dalam Islam dan cerminan perilaku utama umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'." Suruhlah anak kalian salat ketika berusia 7 tahun dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun. Jika mereka meninggalkan salat, dan pisahkanlah tempat tidur mereka antara anak laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Hakim. Ketiga, Luqmanul Hakim menanamkan spirit wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkan berbuat yang ma'ruf dan cegahlah dari yang munkar. Syekh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran menjelaskan wa'mur bil ma'ruf ay wa annahu an-nasu bi ta'atillah wa ittiba'i amri. Dan perintahkan berbuat yang ma'ruf artinya perintahkanlah manusia untuk taat kepada Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Wanha 'anil munkar ay wa annahu an-nasu ma'asillah wa mawqa'ati maharim. Dan cegahlah dari yang munkar artinya cegahlah manusia untuk bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan keharaman. Keempat, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabar atas apa yang menimpa. Menurut Imam At-Tabari menjelaskan wasbir 'ala ma asabaka minan nasi fi dhatillah idza anta amartahum bil ma'ruf wa nahaytuhum 'anil munkar wa la yasuddunaka 'an dhalika ma nalika minhu. Bersabarlah atas apa yang diberi manusia kepadamu atas zat Allah. Jika engkau menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan mencegah mereka
bersabar atas apa yang menimpa dapat juga diterjemahkan sebagai karakter fighting spirit, daya juang yang tinggi dan semangat pantang menyerah. Hadirin yang berbahagia, inilah model pendidikan karakter Luqmanul Hakim yang diterapkan oleh anak-anaknya. Lalu, bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Kita seperti kehilangan karakter sebagai bangsa. Lembaga pendidikan masih belum mampu menjawab pembentukan karakter yang angkuh. Di dalam mereka dicontohkan perilaku korup yang demikian masif sebagaimana yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dimuat oleh editorial media Indonesia pada tanggal 12 Juli 2024 tentang perilaku tuas aman negara yang merugikan negara sebesar 39,26 miliar rupiah. Bahkan hadirin yang sangat mirisnya 3,2 juta anak negeri ini terpapar judi online, baik anak-anak maupun orang tua. Benar sekali dengan ungkapan kita sering membenarkan hal yang biasa, tapi kita tidak membiasakan melakukan hal yang benar. Yang paling beranak hingga akhirnya lahirlah generasi cerdas tapi curang, tapi tidak sholat, bahkan pintar tapi kesasar. Betul hadirin? Dirasa kerusuhan, peruntungan, bahkan perjudian adalah dampak tidak berperannya pendidikan karakter dalam jati diri manusia. Judi menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan, bohong kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Bagaimana pedoman pendidikan karakter menuju jati diri bangsa? Sebagai jawabannya, mari kita simak Al-Quran surah Maryam ayat 12 sampai 14. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan
dan dia pun seorang yang bertakwa dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, ayat ini menjelaskan tentang kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip pendidikan karakter, yaitu pertama, khudil kitab biquwwah, mempelajari kitab Allah dengan sungguh-sungguh. Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Al-Qur'anul Azim menjelaskan, ya Yahya khudil kitab biquwwah ay ta'allamul kitab. Wahai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Artinya, pelajarilah kitab Taurat biquwwatin ay bijiddi wa hirsin wa ijtihad, dengan kekuatan. Artinya dengan bersungguh-sungguh, antusias dan semaksimal mungkin. Kedua, hananan min ladunna, menumbuhkan rasa kasih sayang. Menurut Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan, al-hananu syafaqatu war-rahmah wal mahabbatu 'ala al-makhluqat, kelembutan, rahmat serta kasih sayang terhadap makhluk Allah. Ketiga, barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya, berbakti kepada kedua orang tua dan tidak sombong. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ridho ayah ibu, Allah padamu, murka ayah ibu, murka Allah padamu. Hadirin yang berbahagia, dari syarahan ini dapat kami simpulkan bahwa jati diri bangsa akan tetap tegak dengan kokoh seiring pembentukan karakter yang berpedoman dengan Al-Quran, dengan melaksanakan kewajiban agama, menanamkan nilai-nilai Al-Quran sejati, menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap antar sesama, serta memiliki kesabaran dan semangat pantang menyerah. Muda remaja, marilah bergabung di dalam pendidikan kita berhimpun. Mari membangun karakter bangsa demi menuju